لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita. Ya Allah, dari semua kejahatan makhluknya, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir dan batin. Fatihah ini juga kita niatkan semoga Allah berikan pertolongan, kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dimanapun mereka yang sedang berjuang membela agama Allah. Allah berikan kepada mereka bantuan bala tentara yang tidak tampak oleh mata. Ya Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Fa in qulta madza aqra'u fi salati bil laili wa kam raka'atin yanbaghi an usalliya fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadhib fi tahajjudihi ala qiraati syai'in makhsusin wa minal husni ay wa minal hasani an tutabbi'al qur'ana fataqra'u syai'an fa syai'an fi qiyamika hatta takhtima fi syahrin aw aqalla aw aktsara hasba nasyatika. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini kita akan habiskan materi tentang keutamaan sholat malam. Jadi ada beberapa episode yang menceritakan tentang keutamaan sholat malam, saking pentingnya, saking besar keutamaannya, dan saking banyak orang yang mengabaikannya. Jadi Tuan Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan penjelasan panjang tentang hadiah yang sesungguhnya setiap malam buat umat Nabi Muhammad, buat siapa saja yang menginginkan perubahan kebaikan, maka sholat malam menjadi solusi konkret yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang jemaah sekalian berbahagia, semua itu adalah kesempatan yang kalau kita nggak ambil, kita kagak tahu masih bisa mendapatkannya lagi atau enggak. Kalau Al-Quran tuh suka dalam Al-Quran gitu, surat Al-An'am, Allah memberikan sebuah peringatan gitu. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Undur
kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, bagaimana pendapat kalian in akhadallahu sam'akum, jikalau Allah ambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan Allah kunci mati atas hati-hati mereka. Jadi enggak demen aja sama kebaikan, enggak demen aja sama ibadah. Dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang membuat dia menjadi semangat untuk memikirkan urusan akhirat. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapa yang bisa mendatangkan itu semua selain Allah? Gak ada. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Coba perhatikan oleh kalian, begitu banyak Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, thumma hum yasdifun, tapi mereka tetap aja berpaling. Kita yang namanya hidup Pak, gak bisa dipungkirin, pasti ada aja masa-masa di mana kita saking sulitnya kayak sendirian, hampir putus asa. Tapi kemudian Allah berikan jalan keluar, Allah berikan pertolongan, atau diperlihatkan bagaimana di sekitar kita orang-orang yang mereka mendapatkan musibah dan tidak ada yang bisa menolongnya. Peristiwa tsunami misalnya, peristiwa gempa misalnya, peristiwa Gunung Merapi misalnya, itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu yang namanya, waktu saya ke Kaliurang ke Merapi, itu saya ngelihat bagaimana tuh mobil dengan kena hawa panasnya bisa ringsek, bisa hangus semuanya tuh. Itu semua perabot hangus dengan apa namanya, udes gembel. Yang panasnya begitu luar biasa. Begitu ngelihat Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya yang membuat manusia mendapatkan pelajaran nih. Sebelum nanti pada waktunya datang beneran tuh peristiwa di yaumil kiamah, engkau diperlihatkan. Nah kita Pak, ada orang yang masuk ke bunker, dipikir udah selamat tuh, karena biasanya kalau kejadian apa-apa masuk ke bunker selamat. Tetapi Allah punya kuasa, nggak bisa dihindari kalau sudah menentukan. Ketutup itu sama lahar panas sampai pintu bunkernya, dalam kayak di open Pak. Padahal di dalam dia udah masuk ke dalam kolam juga yang ada airnya. Airnya mendidih. Airnya mendidih. Kita diceritain, ya Allah, 2 orang yang berada di dalam itu. Jemaah sekalian berbahagia, ada orang yang dia memberitahukan gitu. Kemudian dia udah turun membawa apa namanya, mengevakuasi. Dia balik lagi yang kedua, dia mati pada saat dia balik yang kedua. Artinya kalau udah ajal ya kayak begitu. Itu pelajaran undur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Lihat tuh kami berkali-kali menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian mereka tetap berpaling. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan au jahratan hal yuhlaku illal qaumul zalimun. Tanyakan kepada mereka ya Muhammad, bagaimana jikalau datang itu siksaan secara baghtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Kan banyak Pak orang yang lagi tidur nyenyak, kemudian tiba-tiba digoncang. Itu yang di daerah mana namanya, Cianjur ya, Puncak yang mau ke arah Cipanas itu, yang di patung kuda, kuda itu ya, tapal kuda, itu satu lembah ditutup persis rata dengan jalanan. Itu tanahnya dari sebelah sini Pak, kayak mau nguruk lempengan itu doang. Satu kampung tuh habis, satu RT ketutup, nggak dievakuasi, orang dalam betul ketutup. Kayak disuruh tuh tanah, karena cuman ukuran memenuhi itu kampung doang. Ini tentunya musibah buat negeri kita, tetapi pelajaran tuh lihat.
Siapa yang bisa menggerakkan itu semua kalau bukan Allah? Qul ara'aitakum in atakum adabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumul zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tuh, makanya Allah turunkan, tidaklah kami turunkan para utusan kecuali ingin memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman kepada utusan-utusan Allah, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan bagi mereka. Makanya kalau kita ngelihat sebenarnya rumusan hidup itu sederhana banget. Kita yang bikin ribet sendiri. Kita yang bikin ribet sendiri. Coba deh dirapiin 24 jam gitu, dibikin agenda biar ada banyakan ibadahnya, Pak, dibanding ngelamunnya. Kan banyakan ngelamunnya waktu kosongnya. Kadang-kadang sekarang ujian kita rada berat yang suka megang Android gitu. Makanya hebat bapak-bapak yang bisa melepaskan itu Android dari kehidupannya. Wah, berat banget tuh. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, cuman scroll doang gitu. Padahal kalau dipakai itu waktu bisa jadi udah berapa pahala tuh, berapa juz dia baca. Mudah-mudahan lah kita dalam ikhtiar, semoga Allah terus bimbing kita dalam melakukan ketaatan. Jangan sampai nyesel belakangan. Nyesel duluan, nuntun kebo diseruduk, gue nyesel duluan. Anu duda nyaut aja lagi, mana sih orangnya? Suaranya doang kedengeran. Nggak bisa buat dia ngumpet. Kalingan tiang. Baik, kita baca kepada kitanya. Fa in qulta, maka jikalau berkata engkau atau bertanya siapa engkau, madza aqra'u fi sholati bil laili, apa yang aku baca dalam sholatku di waktu malam, sholat malam. Ada kalau ditanya nih, malam bacanya surahnya apa tuh? Wa kam rakaatin, dan berapa rakaat yang bagi yang seharusnya an usolliya, bahwa aku sholat. Jadi jikalau ada seseorang bertanya bacaan surahnya apa sih kalau sholat tahajud, kemudian berapa rakaat sih kudunya, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadib, itu tidak membiasakan, fi tahajjudihi, dalam sholat tahajudnya Nabi, ala qiraati syai'in maksusin, atas bacaan sesuatu yang khusus. Jadi Nabi tidak mengkhususkan ayat tertentu dalam bacaan sholat tahajud. Wa minal husni, dan itu dari satu yang baik, antutabbi al-Qur'ana, bahwa mengikuti engkau akan bacaan Al-Quran. Fataqra'uhu syai'an fa syai'an, maka engkau membacanya sedikit demi sedikit, fi qiyamika, pada salat malammu itu, hatta takhtima, sehingga engkau menghatamkan, fi syahrin, dalam satu bulan, au aqalla au aktsara, atau lebih sedikit atau lebih banyak dari sebulan, hasbana syatika, seukuran kesemangatan kerajinan engkau. Jadi kalau misalnya kita mau ngatamin Al-Quran, maka tema besar yang saya usung, hatam Al-Quran dalam sholat. Jadi di depan tuh ada buat apa, meja buat Al-Quran yang gede, itu kita baca tuh. Kan kalau ngafal udah tua, kebangetan urusan, banyak urusan, susah dah. Kita baca kuliah aja kalau nggak serius gitu ya, nggak ketemu ujungnya. Apalagi begitu sok-sokan gitu, habis dicemberutin bini, sholat imam baca kuliah. Nah, daripada tuh muter-muter aja. Biasanya lancar, ini berhubung habis dicemberutin bini jadi keder. Nah, itu Al-Quran gede depan kita baca. Saya punya jamaah bahkan dia khusus dengan sholat subuhnya, udah 4 kali hatam. Jadi dipakai sholat subuh doang. Sholat subuh kan cuman dua kaca, 2 halaman tuh. Tapi kalau ini kan bisa banyak.
2 kaca, dan itu gerakan yang dima'fu. Yang enak mah kita baca itu satu rakaat sebelah kiri, 1 rakaat sebelah kanan, ntar bangun lagi tinggal kita kelebet. Nah itu kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nggak ada bacaan yang Nabi biasakan dalam sholat tahajud surah apa gitu dikhususin, nggak ada. Dan kemudian dianjurkan oleh beliau, bagusnya engkau ikuti bacaan Al-Quran, jadi sampai hatam dikit-dikit, fatakrahu syai'an fa syai'an fi qiyamika, sedikit demi sedikit dalam sholat malammu. Boleh dicoba tuh Pak, menghatamkan Al-Quran dalam keadaan duduk biasa, tapi menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam, wah luar biasa tuh. Alam Nasroh. Lah kalau nggak punya bini mah kudunya punya target, kagak ada kerjaan lain, ayo aja nyaut kena lagi. Kalau yang punya bini kali pantes ada ibadah yang lain. Kalau dia mah emang ngaji aja udah, jangan-jangan dia seminggu hatam ini, dia ngaji aja. Hatta takhtima fi syahrin au aqalla au aktsara hasba nasyatika, seukuran dengan semangatmu, kerajinanmu. Jadi memang perlu dicoba. Kita perlu belajar dari orang-orang yang mereka bahkan dalam keadaan serba tidak memungkinkan gitu, mereka tetap berusaha untuk bangun sholat malam. Itu ada salafun saleh, dia lumpuh, tapi begitu dengar suara adzan, dia minta anaknya buat ngebangunin. Dia bangun, kemudian dia sholat berdiri, bisa sempurna. Ntar begitu selesai dia lumpuh lagi. Saking dia punya keinginan diturutin sama Allah, biarin saya sakit ya Allah, tapi lempengan giliran sholat saya pengen sholat sempurna. Nah kalau orang yang sakit masih kepengen banget merasakan nikmatnya sholat, pasti ada sesuatu yang begitu dahsyat. Masalahnya kemudian adalah apa yang membuat engkau begitu enggan, bahkan dalam bahasa yang rada kasar, kayak alergi sama sholat malam. Alergi banget sama sholat malam. Begitu bangun jam 2, masih jam 2 lagi gitu, bukannya malah girang kebangun gitu buat sholat, jam 2 udah kebangun lagi. Maka jamaah sekalian berbahagia, kajian bagian akhir ini akan mengingatkan kita untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya. Lagian urusan beres, urusan beres, mudah-mudahan ya Allah gampangin kita. Emang ini menu makanannya orang-orang soleh, menu makanannya para kekasih Allah. Kebiasaan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah sholat malam. Biar kata kita cuman 2 rakaat atau dengan witir gitu ya, kita kemarin sudah kaji, mudah-mudahan kita bisa kebagian tiap malam. Emang ini rada gampang diomongin, berat banget ini ngejalanin ya. Cuman kalau dibandingin sama hidup susah, hidup kepikiran puyeng, kan mendingan kita sholat daripada hidup kita susah mulu, ada jalan keluar. Berapa banyak orang yang mereka siang malam kayak kemarin saya sampaikan tuh, ini sekarang lagi zaman capres-capresan, itu ada para pencintanya yang sampai rela jalan 3 kilo 2 kilo demi untuk mendampingi orang yang dia cintai. Jalan kan, capresnya mah dia pada di atas mobil. Bener apa enggak kita ngeliat di TV tuh? Lihat tuh kenapa membuat mereka punya kekuatan saat berjalan mendampingi orang yang mereka cintai, karena mereka punya harapan, ada yang dimauin. Emang begitu normalnya manusia. Tapi apakah kemauan mereka kemudian begitu terpilih akan terakomodir, akan terjadi pada diri mereka? Belum tentu juga. Tapi fakta bahwa mereka mempunyai kekuatan untuk mendampingi itu adalah sesuatu yang kita lihat bareng-bareng. Kenapa saat ada orang mencintai makhluk yang bakalan berkuasa, Pak, bakalan berkuasa 5 tahun, belum berkuasa, baru bakalan berkuasa, ada potensi menang dalam hitung-hitungan mereka, bahkan dari malam mereka udah ada di tempat itu. Kenapa? Mereka punya harapan. Bagaimana mungkin engkau tidak tertarik untuk datang yang dia berkuasa selamanya? Kalau kita main logika tuh,
Enggak disuruh jalan kita sampai 3 kilo, 2 kilo, enggak suruh bawa bendera, enggak disuruh teriak-teriak gitu, enggak. Tapi kita disuruh cuman gelar sejadah, sholat malam saat orang pada tertidur, kita bangun sholat malam. Jamaah sekalian berbahagia, mengapa tidak kita lakukan? Mengapa coba? Maka pertanyaannya adalah karena kita nggak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal ya, berkali-kali di mulut kita tuh selalu ngomong bahwa kita adalah orang yang berharap pertolongan dari Allah. Dari mana kita tahunya? Ketika kita mempunyai sebuah bacaan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh mulut ente baca saat baca Fatihah, ya Allah kepadamu kami menyembah, ya Allah kepadamu kami minta pertolongan. Tuh mulutnya ngaku minta tolong sama Allah. Kenapa kemudian kita tidak memaksimalkan saat ada waktu khusus yang disediakan, ditawarkan oleh Allah? Siapa yang meminta, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mikir secara logika, iya juga kita malu tuh. Kita ambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang sekarang sedang sibuk. Mereka menunjukkan kecintaan kepada calon-calon penguasa di republik ini 5 tahun. Kepada calon penguasa tuh Pak, capek berdiri di pinggir jalan. Tapi karena memang mereka berikhtiar untuk mendapatkan kedudukan, kita harus apresiasi. Cuma kita tarik sisi positifnya tuh, sama makhluk sampai segitunya ngarep. Makhluk yang calon penguasa, masa sama yang berkuasa nggak ada tertariknya. Memang kalau lempengan kayak begitu sih kita nggak bisa ngebantah. Bener juga, coba siapa yang bisa bantah tuh makhluk sampai kayak begitu. Capek dia, belum lagi ada harapan kalahnya. Kan kalau misalnya calon ada 3, yang menang pasti cuma 1 pasangan Pak, nggak 3-3-nya jadi presiden. Tapi tetap mereka tidak mundur untuk mempunyai harapan. Maka kita seharusnya lebih besar kita punya harapan, karena Dia Allah berkuasa dan tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Wa amma adadur rakaati fa aktsaru ma ruya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma adadur rakaati, maka adapun bermula bilangan-bilangan rakaat, fa aktsaru ma ruya, maka paling banyaknya apa yang diriwayatkan min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Wa waradal iktisaru, dan telah datang apa al-iktisaru, apa yang kurang gitu ya, sesuatu yang ringkas, ada tis'in wa sab'in, atas 9 dan 7. Wa aktsaru ma wurida wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhafatu alaihi 11 rakaatan, dan paling banyaknya yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muwadhafah, kebiasaan atasnya 11 rakaatan, 11 rakaat salat malam. Makanya disebut yang 11 rakaat bukan salat tarawih, salat malam. Qiyamul lail, kalau yang dipahami 11 rakaat adalah qiyamul lail, ya benar. Tapi kalau salat tarawih beda. Jadi ini yang dimaksud adalah salat malam. Wa yutalakhasu min majmu'il ahadits, dan diringkas min majmu'il ahadits, dari sekumpulan hadis-hadis. Jadi dirangkum. Apa annahu, bahwasanya kelakuan yang bagi laka, seyogianya bagimu, wa yustahabbu, dan disukai, idza kumta minan naumi, apabila engkau bangun, minan naumi, dari tidurmu, antam sahan nauma, bahwa mengusap siapa engkau an nauma, akan tidur, an wajhika, dari wajahmu, biyadika, dengan tanganmu. Jadi ini diajarin bahwa kalau bangun, supaya kita bisa untuk melakukan kebaikan, amal sholat nggak berat,
maka kemudian diajarin kalau bangun buru-buru kita usap an-nauma, tidur ngantuknya gitu. Jadi begitu bangun kita usap an-wajhika, biyadika, dengan tangan. Jadi kalau bangun tuh pertama kita usap muka kita, baru kemudian watakula dan berucap siapa engkau, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini dia Pak, alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi kalau kita bangun dari tidur kita itu sesungguhnya Allah yang memberikan kesempatan buat kita hidup. Cuman karena kita menganggap ini mah biasa, namanya orang tidur ntar juga bangun gitu, jadi nganggap enteng akhirnya. Padahal ketika kita ngelihat doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kita akan kembali, dikumpulkan. Jadi jamaah sekalian berbahagia, pada saat engkau tertidur kemudian bisa bangun, itu karunia Allah. Berapa banyak orang yang tertidur terus dia tidur selamanya. Suka kita dengar ada orang yang begitu tidur keterusan mati. Ya banyak tuh kita dengar. Pules selamanya, les langsung diketok-ketok. Ini biasanya bangun jam 5 atau jam setengah 5 atau jam 4, nggak bangun, sampai ditungguin sampai subuh habis jam 7 nggak bangun juga. Nggak mungkin, nih orang nggak pernah ketinggalan sholatnya. Begitu dibuka, dipaksa dibuka, ternyata orangnya udah meninggal. Jadi ingetin Pak, saat kita bangun dari tempat tidur kita itu sayang Allah sama kita, dikasih kesempatan. Bukan cuman kemudian biar istirahat kemudian nanti bangun jadi sehat, bugar, bisa kerja lagi. Jangan cuman itu, karena bisa saja engkau tidak dibangunkan lagi, tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Bagaimana kalau begitu? Cilaka kita. Jadi kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi begitu bangun Pak, kita usap muka kita. Ini cara supaya ngantuknya langsung hilang dan kemudian langsung semangat buat beribadah. Kan biasa kita kalau bangun, kalau kata dokter minum air putih tuh, itu mau sehat kita ikutin, kita minum. Ada lagi yang suruh minum air hangat, godok dulu. Kalau orang dulu sih naruh di termos, kalau sekarang enggak, dia godok. Misalnya ada air yang tinggal mencet doang tuh juga ada tuh, apa namanya, dispenser. Ketahuan dia punya di rumahnya itu. Saya mau orang kagak punya. Jadi dispenser, iya bener, dispenser. Wa taqra'a, dan engkau membaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir atau orang cerdas. Memang dikira kejadian begitu aja, enggak, Allah yang gantiin siang dan malam. Ini saya jadikan betul ayat motivasi nih. Ente lihat tuh langit, siapa yang nyiptain? Allah. Bumi tuh siapa yang nyiptain? Allah. Di dalamnya ada emas, di dalamnya ada timah, di dalamnya ada nikel, ada apaan aja tuh ya. Ada bahkan di paling dalam masih ada juga tuh yang namanya binatang-binatang hidup. Dari mana tuh makanannya? Semuanya Allah jamin. Masa kita yang hadir di musola Darussalam lagi ketakutan urusan dunia? Yang kita sembah Dia yang maha kaya. Tuh lihat langit buatan siapa? Tuh lihat bumi buatan siapa? Lalu bandingkan dengan masalahmu, nggak ada seujung kuku. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolongin kami dalam kesusahan kami, berikan jalan keluar kami. Pada saat engkau meminta kepada Allah, Dia yang mampu melakukan apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudunya gede kita punya hati. Jangan kita menjadi orang yang putus asa. Emangnya dikira ruku sujud barang enteng, barang susah Pak, pekerjaan berat. Saat engkau bisa ruku, bisa takbir sebelumnya diawali Allahu Akbar, itu karunia Allah.
Nggak sedikit orang yang badannya lebih sehat, lebih kuat dari kita, tapi nggak digerakin sama Allah untuk dia bertakbir, takbiratul ihram, untuk dia ruku dan sujud. Kita dikasih kemampuan itu karena Allah sayang sama kita. Kita masih punya lisan mengakui bahwa Allah Maha Besar. Itu yang selalu saya ulang-ulang karena menguatkan diri kita. Ente bagaimana sih? Dalam sholat itu berapa kali mulut ente mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar, kita mau sujud Allahu Akbar. Mulut berkali-kali ngomong bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Urusan dunia pakai ngucek mata, pakai nangis, pakai kesedihan. Jangan engkau menyembah yang menggenggam semua yang ada di langit dan di bumi. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'un alim. Milik Allah semua yang menetap di bumi di waktu malam dan di waktu siang. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita minta kepada Allah supaya Allah angkat derajat kita dunia akhirat. Allah hilangin susah kita dunia akhirat. Ila akhir surah. Warada panjang juga tuh ya. Paling enggak alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini juga kalau nggak dibiasain lupa mulu ya Pak. Bangun tidur gitu, hah, kelewat ya. Udah ngopi baru inget, waduh gue lupa baca doa tidur. Itu kebangetan lupanya. Jadi ini diingetin, begitu kita bangun langsung kita usap muka kita, kemudian kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Summa tastaka, kemudian kau bersiwak. Nah, siwak Pak, pakai siwak sholat nih, yang pakai siwak pahalanya beda. Makanya dibawa terus. Kita pakai siwak, dia kalau pakai siwak dia makanya pakai angka 8. Ke kanan dulu, atas, kemudian bawah, kiri atas, bawah, 8 kali. Menyerupai angka 8. Siwak. Nggak pakai ini lagi Pak, nggak pakai abis dia Pak. Kalau odol kan masih ada abisnya. Ini emang rada irit juga jadinya Pak. Wa tatawaddo'a wudu'an kamilan, dan kemudian kau berwudu dengan wudu yang sempurna. Wudunya yang sempurna. Yang Nabi sampaikan itu bahwa ada orang yang berwudu kemudian tumitnya dia enggak kena air tuh. Makanya karena kalau sekarang pakai keran, kakinya doang disodorin di bawah keran, harus dibasuh, ini apalagi di sela-sela jari-jari tuh ya. Jangan-jangan airnya malah ditendang begitu. Ingetin tuh. Wa tatawaddo'a wudu'an kamilan, wudu yang sempurna. Karena nanti semua anggota tubuh kita yang kena air wudu di yaumil qiyamah akan bercahaya. Makanya ada orang yang berwudu sampai dia basah semuanya karena dia pengen punya cahaya banyak nanti di yaumil qiyamah dan tidak tersentuh api neraka. Summa tusalliya rak'ataini khafifataini, kemudian engkau salat 2 rakaat yang ringan. Ini doa salat setelah wudu Pak. Doa setelah wudu itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Wudu kemudian salat wudu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani malah ada salat dia kafarah lil baul. Kalau habis kencing tuh dia kemudian wudu, kemudian dia salat kafarah lil baul. Karena takut salah. Kan Sa'ad bin Mu'adz itu mendapatkan kesusahan di alam kubur, yang Nabi kemudian bertakbir, Nabi bertasbih karena dia mau digencet tubuhnya. Nabi bertasbih dan bertakbir 3 kali. Padahal itu orang yang selalu diajak diskusi sama Nabi buat ngambil keputusan. Perkara kencing jangan sembarangan. Makanya kalau orang-orang dulu tuh apik kalau kamar mandi dia buka semuanya tuh. Kalau sekarang mah kagak, dileposin doang gitu. Dicelosin
mancret kemana-mana. Kalau mereka dibuka digantung, nggak dianggap enteng. Tsumma tusanniya ba'dahuma thamani raka'atin tutawwiluhunna, dan kemudian engkau sholat setelah 2 rakaat itu akan 8 rakaat yang kalian lebih panjangkan itu. Tusallimu min kulli raka'ataini in syi'ta, engkau memberikan salam dari tiap-tiap 2 rakaat in syi'ta kalau engkau mau. Jadi sholat 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu in syi'ta, jika engkau mau, boleh. Au min kulli arba'in, atau dari tiap-tiap 4 rakaat. Jadi 4 rakaat baru salam. Tapi nggak pakai dia duduk di antara duduk tasyahud awal. Au tajma'ahunna atau kalian mengumpulkan semuanya. Jadi dikumpulin 8 rakaat bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salam. 8 rakaat 1 salam. Boleh tuh, jadi boleh 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, atau dikumpulkan 8 rakaat dengan 1 salam. Fakullu dzalika qad warada, maka tiap-tiap yang demikian itu 2 salam, 4 salam, kemudian 4 rakaat salam, kemudian 8 rakaat salam sekali, itu semuanya qad warada, telah datang. Jadi artinya ada dalilnya. Tsumma in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun fatanaffal ma badalaka. Kemudian in ra'aita, jikalau engkau melihat annahu bahwasanya kelakuan baqiya tersisa indaka pada dirimu, apa nasyatun, semangat, masih ada semangat, fatanaffal, maka salat nafilah lah, salat sunnah, ma badalaka, akan sesuatu yang tampak bagimu. Jadi kalau misalnya 8 rakaat masih kuat, mau sholat lagi nggak apa-apa, sholat apa aja. Tapi itu tadi yang disampaikan adalah 2 rakaat dari bangun tidur, kita usap muka kita, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau mau juga baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kemudian bersiwak, kemudian dia wudu. Kalau misalnya dia mau mandi nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, lebih afdal lagi tuh mandi, dia lebih seger lagi. Mandi, kemudian dia wudu secara sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu, dan kemudian baru dia sholat 8 rakaat, darada panjang. Engkau memanjangkan itu yang 8 rakaat. Maksudnya kalau yang tadi kan rakaataini khafifaini, 2 rakaat yang ringan. Nah 8 rakaat, dan boleh salamnya setiap 2 rakaat, boleh salamnya setiap 4 rakaat, boleh salamnya 8 rakaat 1 kali salam. Boleh itu. Enak Pak, kalau kita udah ngaji begini ada dalilnya, ada yang bertanggung jawab ibadah kita. Enggak cuman katanya, ada yang bertanggung jawab. Dan kemudian kata Tuan Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad, semua ini ada dalilnya. Fakullu dzalika qad warada, telah datang. Jadi apa yang dilakukan ini dilakukan oleh Nabi. Summa in ra'aita annahu baqiya indaka nasyatun fatanaffal ma badalaka. Apabila engkau melihat bahwasanya masih ada semangat lagi nih, biasanya kalau lagi banyak urusan sih kuat aja salat malam tuh. Kalau lagi banyak urusan, kalau lagi habis gusuran mah lupa mau salat malam. Itu nggak yang mana begitu. Bahkan begitu Allahu Akbarnya udah keluar air mata, Allahu Akbar. Karena kebangetan banyak urusan. Tsumma sholli 3 raka'atin biniyatil witri. Kemudian sholatlah engkau 3 raka'atin, 3 rakaat biniyatil witri, dengan niat witir. Bitaslimatin, dengan 1 salam, jadi 3 rakaat 1 salam. Au taslimataini, atau 2 salam. Jadi 2 rakaat kemudian baru 1. Itu kan yang selalu kita
pakai. Tapi kalau ada orang yang sholat witirnya 3 rakaat sekaligus juga nggak ada masalah, ada tuntunannya. Artinya setelah engkau sholat 8 rakaat, jadi urutannya nih, bangun tidur, ngusap muka, baca doa, kemudian yang kedua bersiwak, habis bersiwak kemudian dia wudhu dengan wudhu yang sempurna. Kalau dia mau mandi, mandi dah, habis itu wudhu. Kemudian yang keempat dia sholat sunnah 2 rakaat sunnah wudhu, ringan, cepat. Habis itu kemudian 8 rakaat dia baca, dia sholat, boleh dengan 2 salam, boleh 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 8 rakaat salam, boleh. Nah setelah itu kalau masih punya kekuatan lagi, sholat apa aja tuh, sholat hajat, sholat isyarat, sholat sunat mutlak, sholat taubat, sholat lagi. Nah kemudian setelah itu tutup dengan thumma sholli 3 raka'atin biniyatil witri. Kalau yang witirnya belum dikerjain, kalau dia udah witir dari sebelumnya, ada nih, ada dulu. Ya Allah, waktu mustajab nih, bainal adzan wal iqamah. Mudah-mudahan Allah tolongin semua urusan kita, Allah mudahin semua urusan kita, Allah kasih kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, buat taat kepada Allah, buat berjuang di jalan agama Allah. Thumma sholli 3 raka'atin biniyatil witri bitaslimatin aw taslimataini. Jadi dengan sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam atau 2 salam. Wa taqra'u fil ula, dan membaca siapa engkau fil ula pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau salat witir tuh baca sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Wa fi tsaniyati, dan pada yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Ini kalau salat tarawih selalu nih witir bacanya ini nih, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsanitsati, dan pada rakaat ketiga al ikhlasu wal muawwidzatain, dan pada yang ketiga itu adalah baca surat al-ikhlas, al-ikhlas wal muawwidzatain, baca surat al-ikhlas dan al-muawwidzatain. Jadi kalau rakaat yang ketiga itu tiga-tiganya tuh qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wala tahsab, dan janganlah mengira siapa engkau annal witra, bahwasanya salat witir alladzi huwa 11 syai'un, yang bahwa dia salat witir itu 11 rakaat adalah sesuatu gitu. Jadi apa namanya, itu khusus. Wa hadhihi raka'atul madhkuratu fi hadha siyaqi syai'un akhar, dan ini rakaat yang disebutkan pada ini fi hadza siyaqi, pada susunan kalimat ini adalah sesuatu yang berbeda, yang lain. Jadi jangan kau beranggapan bahwa witir itu ada yang 11 rakaat, ada yang kemudian rakaat seperti 8, kemudian 3 rakaat. Salat tahajud 8, salat witir 3 rakaat. Engkau jangan menganggap ini berbeda. Ini mah beda, yang 11 rakaat beda witir, yang ini 8 rakaat plus 3 witir jadi 11 juga. Bukan itu. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu lam yurwa an qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu alaika. Sesungguhnya tidak diriwayatkan dari salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ghairu ma qasasnahu alaika, selain apa yang aku telah kisahkan, ceritakan itu salat qiyamul lail alaika atasmu. Jadi kata mu'alif adzal kitab rada saklek nih, jangan menganggap bahwa 11 rakaat emang ada Ustaz salat witir tuh, ini yang 8 rakaat sama 3 rakaat emang ada juga. Enggak, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tidak ada riwayat dari salat baginda Rasulullah SAW selain dari apa yang telah aku sampaikan padamu. Jadi tadi tuh runtunannya. Jadi 11 rakaat itu breakdownnya adalah kalau dibikin dari bangun tidurnya tadi, sekali-kali kita kerjain apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa tahu aja terus jadi keterusan gitu. Jadi diniatin malam apa gitu, kita bangun niatin. Catat tuh nanti. Nanti kan ada di YouTube-nya Dr. Nur Cahyo tuh.
tinggal kita ulang lagi itu, sekalian promosi di yang belum subscribe di subscribe. Karena ini luar biasa nih pejuang di jalan Allah dakwah. Jadi bangun tidur langsung kita usap muka kita, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian kita pakai siwak. Nah makanya cari siwak dan ntar di siwak. Kalau nggak ada siwak yang ini ya nggak apa-apa, siwaka selain engkau. Makanya kita ngelihat ada orang yang begini, siwaka tuh selain engkau, jadi apa saja yang keras, ngikutin sunnah Nabi. Kemudian wudu dengan wudu yang sempurna. Kalau mau mandi, mandi dah, lebih afdol tuh karena mandi bersih semuanya. Kemudian sholat 2 rakaat ringan, sholat sunat wudu. Kemudian sholat setelah 2 rakaat itu 8 rakaat, rada panjangan dikit, rada panjangan baca tasbihnya gitu, biasanya 3 jadiin 5 atau 7. Subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana 5 kali. Kan kalau sholat berjamaah kudu izin imam. Imam mau tasbih 5 kali nih, rukuknya, sujudnya kudu ngomong sama makmum, kudu ngomong ini mau tasbih, karena saking menjaga itu yang dipimpin makmum. Jangan sembarangan ngambil keputusan. Makanya belajar kepemimpinan dari sholat itu udah lengkap banget padahal tuh. Nggak boleh pak imam. Terus baca surah juga jangan panjang-panjang, kecuali memang izin makmumnya udah, kalau di pesantren memang makmumnya lagi dalam pelajaran dan mereka juga emang takut sama AB-nya, takut masa ada yang protes santri. Kalau di tempat umum mah suratnya yang ringan-ringan saja. Karena nggak pernah Nabi ngomelin orang yang baca surat pendek. Yang Nabi omelin pernah baca surat imam kepanjangan gitu. Dan kemudian setelah itu wudu, habis wudu sholat 2 rakaat, kemudian sholat 8 rakaat, tadi sholat sunnah wudu, kemudian ditutup dengan witir. Kalau misalnya masih kuat, tambahin lagi setelah 8 rakaat, tapi terakhir witir 3 rakaat, 1 salam atau dengan 2 salam. Jadi kata beliau bahwa itulah aturannya, jangan mengira bahwa witir itu syai'un wa hadzal raka'atul madhkura fi hadzal siyaqi syai'un akhar, bukan. Dia sama emang kayak begitu dah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kata beliau kalla innahu lam yurwa an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu alaika fa'lam, maka ketahuilah olehmu, fa'lam dalika, akan yang demikian itu, wallahu samiun alim, dan murmur Allah itu maha mendengar juga maha mengetahui. Jadi mudah-mudahan kita niatin pak, nggak bisa malam ini malam besok, coba sekali-kali ikut urutannya gitu sampai. Jadi kita ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh berarti Rasulullah bangun tidurnya begini, beliau usap mukanya. Nah kalau misalnya ini kan kita nggak hafal, repot megang Al-Quran kagak boleh. Idealnya langsung inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Kalau mau ngelengkapin begitu kudu itu kalau nggak salah 2 halaman Quran itu. Jadi ngapalinnya rada puyeng juga. Karena di sini ila akhir surah, ila akhir surah. Ini kan penutup surat dari Al-Imran. Mudah-mudahan kita bisa ngerjain, Pak. Insyaallah pertemuan selanjutnya tentang Al-Quran, dahsyat betul, tentang keutamaan dari Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Pelan-pelan kita yang bisa kita jalanin dikit-dikit ya. Yang penting seumur hidup kita jalanin 1 kali paling kagak, sebagai cinta kita kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bangun tidur jangan langsung ngopi. Satu jangan tidur ngopi, ngadem dulu, ngopi dulu, nyeduh kopi dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika ya rabbana wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a
ومن له حق علينا يا مولانا حصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.